Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apakah Markus itu saksi mata? Dan bagaimana sejarahnya? Kan kalau Anda belajar dari sumber sekunder, Markus bukan saksi mata kan itu kan? Hanya Matius sama Yohanes, tapi kalau Anda belajar di Bapak Gereja, Markus itu saksi mata. Cuman bukan saksi mata yang mula-mula. Mengapa? Karena dia pernah mundur. Ini dari mana informasi? Bukan tafsirnya teolog abad 20. Anda membaca tulisannya Hippolytus. Hippolytus itu muridnya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Jadi punya kesinambungan. Dia cerita dalam bukunya tentang 70 rasul. Jadi ada 12 murid, ada 70 rasul. Coba ini terakhir. Saya tunjukkan ayat Alkitab ya. Coba kita baca dulu Yohanes 6. Yohanes 6 kita baca. Ayat 66. Coba siapa yang sudah ketemu? Bantu dibaca. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 67. 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Konteksnya apa sekarang? Kalau ada baca ayat sebelumnya, kenapa murid-murid ada yang mundur itu? Karena mereka tidak siap dengan kata-kata Yesus. Ternyata perkataan ini terlalu keras. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ini bukan Mesias yang kita tunggu yang seperti ini. Karena dia berharap Mesias itu pahlawan revolusi yang menang dengan Roma. Nah kok Yesus malah mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Wah ini kalah, ini kita seperti itu. Banyak murid-murid yang mundur. Tapi ayat 67, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang 12. Apa dikatakan? Apakah kalian juga mau mundur juga? Berarti yang 12 rasul masih utuh. Pada waktu itu loh, karena Yudas belum berkhianat. Ya toh? Lalu yang mundur itu yang mana muridnya? Kita membaca Injil Lukas selain 12 rasul ada 70 murid. Nah murid yang mundur ini menurut Hippolytus ini. Hippolytus itu diajar langsung punya kesinambungan dengan para rasul. Dua murid yang mundur itu Markus sama Lukas. Jadi dua-duanya saksi mata. Cuman satunya saksi mata langsung, satunya saksi mata tidak langsung. Coba baca Injil Lukas pasal 1. Ayat 2. Lukas 1 Ya, ayat ayat 2. 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, ayat ini seringkali dimaknai. Kalau Markus kan bukan saksi mata. Orang lupa. Saksi mata yang dari semula. Artinya apa saksi mata yang dari semula? Kita lihat Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul pasal 1. Tentang penggantian Yudas itu. Apa syaratnya di situ? Waktu itu kan kemudian diganti oleh Matias kan? Kisah Rasul ada yang sudah tahu. Silakan dibaca. Yudas digantikan. Ini Matias dipilih menggantikan Yudas. Ayat 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semuanya isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu disebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, tanah darah. Yang saya sampaikan tadi, ya. Sebab itu sudah tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatnya diambil orang lain. Ayat 21 ini penting. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan. Nah inilah yang namanya saksi yang dari semula, tidak pernah bolong, tidak pernah sedikit pun meninggalkan menjadi saksi mata. Dia ngikuti terus mulai dari baptisan Yesus oleh Yohanes sampai kebangkitan. Tidak semua memenuhi syarat, karena pernah ada yang mundur. Markus pernah mundur, Lukas pernah mundur, tapi salah satu yang memenuhi syarat kemudian dibuang undi itu Matias. Berarti muridnya Yesus bukan hanya 12, ada murid-murid lain lagi. Lah Markus termasuk murid, tapi yang bukan saksi mata dari semula. Yang saksi mata dari semula itu tidak pernah absen mengikuti gurunya, pemuritan itu tidak pernah absen. Nah Markus itu kenapa mundur? Ini catatan sejarah kuno ini.
Markus itu mundur karena itu tadi. Kita nggak siap, Yesus yang mau diikuti ini ternyata mau mati. Nggak bisa kita terima. Padahal 70 rasul itu, kalau Anda lihat di Lukas pasal 10, pernah disuruh dua-dua sama Tuhan kan? Saksikan apa yang setelah dia pelayanan, dia lapor. Bahkan setan pun takut dengan nama Yesus. Kan gitu kan? Demit-demit setan itu, setan orang doyan, demit orang kulit. Semua kalah sama kuasa Yesus. Kira-kira Markus ini termasuk 70 rasul tadi kan? Dia menyaksikan kuasa Yesus dahsyat luar biasa. Masa perwira Roma bisa nangkep dia? Gak mungkin lah. Lalu dia menjadi pemuda yang menyelinap, ingin tahu ketika Yesus ditangkap itu loh. Ini ceritanya cuma ada di Injil Markus kan? Di Lukas gak ada, di Matius gak ada, di Yohanes gak ada. Kenapa? Karena Markus itu yang dimaksudkan pemuda yang telanjang itu. Telanjang itu bukan telanjang bulat. Menanggalkan jaketnya. Karena di masyarakat kuno, orang Israel kuno itu, zaman Yesus, orang kaya itu biasanya berlapis bajunya. Jadi ketika dia hilangkan itu, apa rupanya jaketnya itu, baju luarnya itu, dia lari. Kemudian karena apa? Ternyata Yesus ditangkap juga. Bukan Yesus tidak mampu melepaskan diri, dia memang menyerahkan dirinya untuk tebusan bagi banyak orang. Ketika dia ngikuti Petrus, kemudian dia menjadi sekretarisnya Petrus. Karena dia paham bahasa Latin, namanya aja nama Latin. Dia menjadi penerjemah Petrus ketika Petrus ke arah barat pelayanan. Waktu Petrus di Roma, dia yang menuliskan Injil itu berdasarkan pewartaan Petrus. Makanya lihat khotbahnya Petrus di Kisah Para Rasul. Itu persis sistematiknya dengan Injil Markus. Dia awal dari pembaptisan di Yordan kan. Berarti kan itu bukan kebetulan. Karena Markus itu muridnya Petrus. Setelah dia masuk kembali dalam pelayanan, makanya di dalam suratnya Petrus, Markus anakku. Setelah dari Roma, Markus ke Mesir, kemudian wafat di Mesir sebagai seorang martir, dan peninggalannya gereja Koptik sampai hari ini. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Tuhan Yesus memberkati.